Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukra lillah wa thanaa lillah la haula wa la quwwata illa billah. Thumma assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini ba'da salat maghrib kita dipertemukan oleh Allah untuk melanjutkan rutinitas pengajian kita, yang mana pada malam hari ini yaitu sebenarnya yang mengisi yaitu Kiai Haji Mustafa Al-Amin, namun beliau berhalangan karena sesuatu hal yang katanya kurang sehat. Mudah-mudahan cepat disembuhkan oleh Allah. Daripada kosong, kita isi saja sambil menunggu waktu isya. Ya, hitung-hitung mudah-mudahan Allah menjadikan ini amal ibadah buat kita. Anggap saja ibadah pahala yang Allah berikan berupa rezeki mendadak. Mudah-mudahan Allah menerimanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salat serta salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hati kita selalu terpaut rasa cinta yang mendalam kepada baginda Rasul. Demikian pula mudah-mudahan kita termasuk daripada umat beliau, salah satu umat beliau yang paling beliau cintai, sesuai dengan sabda beliau, yaitu umatku, yang mana umatku itu tidak pernah ketemu dengan diriku, tapi paling dimuliakan oleh baginda Rasul, paling dicintai. Kenapa? Karena walaupun tidak pernah bertemu dengan baginda Rasul, tapi mereka itu mencintainya melebihi, bahkan sama seperti para sahabat mencintai Rasul dan ketemu dengan Rasul. Dan mudah-mudahan kita termasuk salah satu umat beliau tersebut. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pengajian fikih yang malam Sabtu kemarin, yang seyogyanya tiap malam Selasa atau hari Senin malam Selasa, seperti yang sudah saya sampaikan, sudah sampai kepada sunnah wudhu. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Selanjutnya seperti yang saya sampaikan 2 hari yang lalu, kita beralih ke sunnah-sunnah wudhu yang keempat, yaitu al-madmadatu wal istinsyaq. Al-madmadah ini artinya berkumur-kumur. Wal istinsyaq ini artinya memasukkan air ke hidung. Lalu bagaimana caranya agar sesuai dengan syariat Islam sehingga kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan perbuatan kita seperti berkumur-kumur atau istinsyaq dan memasukkan air ke hidung tidak sia-sia di saat kita berwudu. Dan ini ada berbagai pendapat. Bagaimana kalau fatwa dari Imam Syafi'i radhiyallahu an, dan juga ulama-ulama yang bermadhab Syafi'i. Al-madmadatu, bermula berkumur-kumur itu, wal istinsyaqu, dan memasukkan air ke hidung, min sunanil wudu, bagian daripada sunnah-sunnah wudu. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam fa'alahuma, karena Rasulullah memperbuat keduanya, fi wudu'ihi, ketika beliau berwudu, kama fi hadis Abdullah bin Zaid, sebagaimana hadis Abdullah bin Zaid yang sudah kita bahas 2 hari yang lalu, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Alladzi rawahu asy-syaikhan, di mana diriwayatkan oleh 2 ulama, 2 imam hadis, yaitu syaikhan maksudnya adalah Imam Bukhari dan Muslim. Nah, itu sudah 2 hari yang lalu kita bacakan juga hadisnya, yang lumayan agak panjang, tapi di sini dipotong. Annahu wasafa wudu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam,
bahwasanya Abdullah bin Zaid itu mensifati, artinya mengikuti cara wudhu Rasulullah, sekaligus memberikan contoh kepada para sahabat yang lain tentang cara wudhunya Rasulullah SAW itu seperti apa. Itu sudah 2 hari yang lalu pada saat kita berbicara tentang ghaslul kaffaini, yaitu membasuh kedua telapak tangan. Karena itulah tidak disampaikan di berikut ini secara lengkap seperti 2 hari yang lalu. Wafihi, dan di dalamnya itu tertulis seperti ini setengahnya. Thumma adkhala yadahu, kemudian dia mengeluarkan tangannya filma, di dalam air, pada saat membasuh kedua telapak tangan. Fastakhrajaha, thumma adkhala yadahu, kemudian beliau memasukkan kedua tangannya filma, di dalam air. Fastakhrajaha, kemudian setelah itu lalu mengeluarkannya dalam keadaan membawa air lagi, jadi dikepal begini. Famadmadha, lalu beliau berkumur-kumur. Wastansyaqa, kemudian memasukkan air ke hidung. Min kaffin wahidatin, dari satu tegukan ini. Jadi langsung ambil sekaligus berkumur-kumur, sekaligus memasukkan air ke hidung. Nah, itu bersamaan, barengan. Nah, itu 3 kali ngambil air lagi, jadi tidak dipisah. Tapi ada juga fatwa mengatakan dipisah. Wal madmadatu wal istinsyaqu yahsulani, yang dikategorikan atau yang dinamakan berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, itu bisa dinamakan demikian dengan cara bagaimana? Bi'isalil ma'i ila dakhilil fam, yaitu memasukkan air ke mulut, ke dalam mulut kita. Wal anf, dan juga ke hidung, sampai masuk ke lubang tulang yang ada di hidung. Nah, di sana dia, itu ke sana dia masuknya air ketika kita istinsyaq, memasukkan air ke hidung pada saat tidak berpuasa. Pada saat tidak berpuasa, orang memasukkan air ke dalam hidung itu, yaitu masuk ke dalam lubang tulang daripada hidung. Nah, itu kalau petinju itu biasanya patah itu, kalau kena pukul sampai berdarah. Makanya berdarah itu karena dia patah. Kalau ini saja enggak. Nah, bagi orang yang tidak berpuasa. Tapi bagi orang yang berpuasa, memasukkan air itu tidak boleh sampai masuk ke tulang, lubang tulang yang di dalam ini, setengah dia kenanya. Makanya itulah dilarang mubalaghah ketika istinsyaq dan berkumur-kumur pada saat bulan Ramadan, atau pada saat orang berpuasa sunnah, atau puasa kafarah, atau puasa karena sumpah umpamanya. Itu dilarang karena bisa membatalkan puasa. Tapi bagi yang tidak berpuasa, maka itu sampai ke lubang daripada tulang yang di dalam. Nah, kemudian kalau menurut hadis dia mengatakan 1 kali, sekaligus 3 kali, tapi airnya sekaligus berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Tapi dari keterangan di sini, wa yufassilul al-madmadatu anil istinsyaq alal azhar. Tapi kalau menurut qaul yang al-azhar dari fatwa Imam Syafi'i, justru malah itu harus dipisah. Artinya apa? Ambil air, pakai berkumur-kumur dulu, kemudian dikeluarkan sampai 3 kali. Setelah itu baru ambil air lagi, baru masukkan air ke hidung, istinsyaq 3 kali. Jadi dipisah. Ini menurut qaul yang al-azhar, yang jelas. Berarti lawannya itu fatwa yang gharib. Tapi walaupun fatwa yang gharib itu umpamanya itu ada dalil yang kuat, maka akan mengalahkan daripada fatwanya Imam Syafi'i di qaul al-azhar. Lianna faslahuma afdal min jam'ihima, karena memisahkan di antara keduanya itu lebih bagus, lebih afdal daripada menggabungkan sekaligus. Bihaitsu yatamadmadu awwalan, dengan cara bagaimana? Ya kayak tadi,
berkumur-kumur awalan duluan 3 kali. Setelah itu thumma yastanshiqu thaniyan, lalu kemudian baru dia memasukkan air ke hidung yang kedua. Yang kedua baru masukkan air ke hidung. Nah itu menurut qaul al-Azhar dari fatwa Imam Syafi'i yang bermazhab Syafi'i. Begitu katanya lebih bagus dipisah, tidak usah digabung jadi satu. Nah sementara menurut hadis itu harus bagaimana? Harus digabung jadi satu sesuai yang dicontohkan oleh Sayyidina Abdullah bin Zaid yang mengikuti cara Rasulullah ketika berkumur-kumur masukkan air ke hidung itu sekaligus, bukan seperti fatwa madhab Imam Syafi'i. Nah, namun karena sudah adanya dalil yang lebih kuat, maka Imam Nawawi pun yang paling dikagumi ulama-ulama bermadzhab Syafi'i, yang paling dikuatkan fatwanya daripada ulama-ulama yang bermadzhab Syafi'i, yaitu Imam Nawawi dari negeri Syam. Lalu apa kata beliau? Wal asahhu, justru yang paling benar itu adalah alal qaul bil fasli wa huwa al afdal alal azhar. Beliau mengatakan yang paling asah itu adalah memisahkan, itu adalah lebih afdal. Tapi beliau mengatakan begitu. Ternyata Imam Nawawi, kalau nggak salah ini fatwa dari Imam Nawawi, mengatakan qaul yang paling asah itu mengatakan justru harus dipisah, justru malah itu yang lebih afdal, sesuai dengan fatwa yang lebih jelas atau al-Azhar. Yaj'alu likullin minal madmadah wal istinsaq ghurfatan khassatan, yaitu dengan cara memisahkan, menjadikan tiap-tiap daripada keduanya itu beda airnya, tidak usah digabung jadi satu. Ini menurut qaul yang asah. Ghurfatan lil madmadati yatamadmadu minha thalathan, satu tekuk air ini untuk berkumur-kumur thalathan 3 kali, minha thalathan 3 kali. Nah, kemudian wa muqabilul asah, berarti yang azhar itu jadi dia paling benar pendapat di mazhab Syafi'i itu seperti itu. Nah, wa muqabilul asah. Nah, sekarang lawan daripada fatwa yang paling benar, ada lagi ulama-ulama yang berfatwa beda. Bukan dipisahkan katanya. Yakunu likulli marratin ghurfatan lil madmadah thalathan walil istinsaq thalathan. Justru satu genggam air ini kita jadikan satu langsung berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Ini menurut fatwa yang berbeda, yang berlawanan dengan qaul asah paling benar. Berarti lawan daripada fatwa al-asah yang paling benar, apa nama fatwanya? Benar juga. Yang benar lawan paling benar, yang paling benar lawan yang benar. Lalu mana dipakai? Ya dua-duanya boleh dipakai, enggak masalah. Okay. Nah, itu jadi dua-duanya boleh dipakai. Wa tartib bainahuma syartun li tahqiqi fadilatis sunnah, dan itu harus tertib. Jadi ketika memasukkan air berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung itu harus tertib. Artinya apa? Berkumur-kumur dulu 3 kali kalau dipisah, berkumur-kumur dulu 3 kali, setelah itu baru masukkan air ke hidung 3 kali. Ini kalau dipisah, ini harus tertib. Tidak boleh masukkan air ke hidung dulu 3 kali, habis itu baru dia berkumur-kumur. Tidak boleh. Nah, untuk mencapai dari fadilah, untuk mendapatkan pahala sunnah, ketika kita madmadah dan istinsyaq, itu harus ketika memisah itu harus tertib. Berkumur-kumur dulu, baru nanti memasukkan air ke hidung. Nah, baru kita dapatkan pahala sunnah. Wa yubalighu fihi ma ghairu shaim. Nah, ini kan ada keterangannya. Bagi orang yang tidak berpuasa, ini ketika memasukkan air berkumur-kumur, ini usahakan agak ke dalam,
mendekati rongga daripada tenggorokan yang hampir masuk airnya. Begitu juga ketika memasukkan air ke hidung, itu harus ke dalam, baligh, didalemin, ditekan biar kotorannya bersih. Ghairus shaim, bagi orang yang tidak berpuasa. Bagi yang berpuasa ya sekedarnya saja, tidak usah berlebih-lebihan, nanti khawatir batal puasa. Li hadits Laqid bin Sabrah, asbighul wudu, sempurnakan wudu kalian. Wa khallil bainal asabi', kemudian selang-selangi tangan kalian ketika membasuh telapak tangan. Jadi tidak cukup begini kemudian selang-selangi. Nah, ini namanya menyelang-nyelangi. Wa baligh fil istinsyaq, kemudian agak dalam, nanti ditekan itu airnya itu, dilebihkan itu masuknya itu ke dalam. Bagi orang yang istinsyaq, masukkan air ke hidung sampai di lubang tulang daripada hidung yang di tengah ini masuk. Illa an takuna shaiman, kecuali kalau Anda berpuasa jangan. Itu baru tidak boleh. Nah, dari kedua fatwa ini, ingat ada dua fatwa mengenai cara memasukkan air waktu berkumur-kumur ke mulut dan memasukkan air ke hidung. Ada dua fatwa dalam mazhab Syafi'i. Sebagai informasi, jadi ketika mendengar pengajian tempat lain, jadi sudah maklum, atau melihat di YouTube umpamanya, itu sudah maklum, sudah tahu. Ada dua fatwa. Yang pertama, menurut fatwa yang paling benar dalam mazhab Syafi'i itu adalah memisahkan antara memasukkan air ke dalam mulut atau berkumur-kumur dengan memasukkan air ke dalam hidung. Itu fatwa yang paling benar. Jadi dipisah, enggak usah dijadikan satu. Kemudian fatwa yang benar digabung jadi satu. Itu katanya demikian. Ini baru dua fatwa. Dari dua fatwa inilah kemudian dikoreksi oleh Imam Nawawi. Nah, ini dia ternyata dia qaul Imam Nawawi, bukan yang tadi, mohon maaf. Nah, dikoreksi oleh Imam Nawawi dari dua fatwa ini biar kita aman, dibantu oleh Imam Nawawi. Besar sekali jasa beliau untuk membantu kita ketika kita baca-baca kitab biar tidak keliru. Waqad sahaha al-Imam an-Nawawi tafdhil al-jam'i bainahuma bi thalath ghurafat. Dari kedua fatwa ini yang asah dan sahih diteliti oleh Imam Nawawi radhiyallahu an, yang dikenal keramatnya beliau waktu mengarang kitab tu tangan beliau yang nyala. Jadi kemungkinan terkecil tidak akan keliru karena langsung tangan beliau jadi lampu. Justru malah beliau membenarkan, menguatkan fatwa yang kedua tadi, yang mengatakan apa? Tafdhil al-jam'i bainahuma. Justru malah lebih bagus sesuai dengan syariat itu, sesuai dengan hadis Nabi, airnya diambil satu gepok begini, langsung sekaligus berkumur-kumur, sekaligus memasukkan air ke hidung. Justru itu yang tepat, kata Imam Nawawi. Bisalasi ghurafat, dengan 3 kali. Ambil air, berkumur-kumur, sekaligus masukkan air ke hidung, masukkan ke dalam, kemudian keluarkan. Ambil lagi 2 kali, sama juga. Yang ke-3 kali, jangan dipisah. Ini saran daripada Imam Nawawi rahimahullah. Bisalasi ghurafat yatamadmad thumma yastanshiq min kulli ghurfatin. Jadi itu bareng itu, tiap-tiap ghurfah, maksudnya di cebokan ngambil air tu, tekuan air sekaligus. Berkumur-kumur sekaligus masukkan langsung air ke dalam hidung.
masukkan ke mulut dulu sekaligus masukkan yang kedua baru masukkan ke dalam hidung. Berarti mirip-mirip kayak fatwa yang tadi itu yang dipisah. Nah, ini masukkan ke mulut dulu dalam satu gepok air ini, baru sekaligus yang kedua itu langsung dimasukkan pakai air itu juga. Jangan ngambil air baru. Faqala, maka beliau berkata Imam Nawawi rahimahullah, qultu, justru saya bilangnya begini, justru malah yang benar itu yang ada dari qaul daripada Imam Syafi'i, yang ada di fatwa daripada Imam Madhab Syafi'i, al-azhar, justru malah yang jelas itu fatwa itu yang betul itu begini, tafdilul jam'i bi thalathi ghurafin. Justru malah lebih jelas itu langsung digabung, bukan dipisah. Jadi usahakan orang-orang yang bermadhab Syafi'i dimanapun berada, ketika melakukan sunnah-sunnah wudhu yang namanya berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung, pakailah fatwa yang menggabungkan memasukkan air ke dalam mulut dan hidung sekaligus satu gepok air ini, satu cebokan langsung. Jangan dipisah. Ambil air berkumur-kumur dulu 3 kali, setelah berkumur-kumur ambil air lagi, masukkan air. Jangan. Justru yang paling tepat, walaupun yang tadi itu benar, tidak apa-apa kalau ada yang pakai itu, tidak apa-apa selama fatwa itu bukan dhaif, mana-mana dipakai. Cuma lebih bagus kata Imam Nawawi, biar sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW dari Abdullah bin Zaid yang diriwayatkan oleh Asy-Syaikhan Al-Imam Bukhari dan Muslim, maka itu digabung saja jadi satu. Tapi waktu menggabungkan itu, saya ulangi, waktu menggabungkan itu masukkan dulu air ke mulut baru ke hidung. Masukkan langsung ke lubang hidung yang ada di dalam. Illa antakuna shaiman, kecuali kalau kamu berpuasa baru jangan seperti itu. Nah, kalau umpama orang berpuasa cukup berkumur-kumur biasa saja, wanti-wanti jangan sampai masuk ke kerongkongan. Nah, begitu juga ketika istinsyak masukkan air ke hidung, jangan sampai masuk ke lubang hidung, tulang hidung yang di dalam, yang sering mengeluarkan darah untuk kalau bertinju. Nah, itu jangan sampai masuk ke sana karena akan membatalkan puasa. Qultu al-azhar tafdilul jam'i bi thalathi ghurafin. Justru malah yang paling jelas fatwa yang dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i itu yang paling jelas itu justru malah menggabungkan, jangan memisahkan. Bi thalathi ghurafin, dengan sekaligus 3 kali basuhan. Yatamadmad min kullin thumma yastansiq wallahu a'lam, kata beliau. Nah, ini Imam Nawawi sering sekali ketika mengomentari fatwa-fatwa ulama-ulama yang berzhab Syafi'i, ketika beliau teliti, beliau pilih, kemudian di akhir mengatakan wallahu alam, aja Allah yang maha tahu. Li hadis al-Bukhari, karena hadis Imam Bukhari, tamadmad wastanshaq wastanthir thalathan bi thalathi ghurafat. Karena hadis Imam Bukhari lagi, berkumur-kumur, masukkan air ke hidung. Nah, pada saat kita masukkan ini, kita kumpulkan jadi satu, masuk ke apa namanya itu, berkumur-kumur, kemudian yang berikutnya langsung sekaligus satu air ini masukkan ke hidung, masuk ke dalam. Nah, pada saat mengeluarkannya itu, cara mengeluarkannya itu biar sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, langsung fresh gituin. Nah, ini juga hidung tuh langsung ditekan biar keluar itu angin, langsung begitu. Itu namanya istansir, wastansir. Jadi keluarkan, di biar bersih, biar kotoran yang mengumpal itu langsung ikut jatuh. Nah, begitu caranya. Tidak boleh nanti pas gini ini langsung biasa-biasa. Siapa lagi cuman gini, tidak bisa. Yang tujuan daripada memasukkan itu kan untuk mengeluarkan kotoran yang di dalam biar bersih, atau mungkin ada bakteri, makanya disemprot pakai angin yang di dalam begitu. Nah, begitu juga ketika berkumur-kumur, jadi ditekan.
Nah itu langsung dari hadis Nabi Muhammad SAW, sehingga Imam Nawawi pun mengeluarkan fatwa, memilih fatwa yang paling benar itu justru digabung. Loh, kenapa ada yang mengatakan dipisah katanya? Dalilnya mana? Jadi tidak sembarangan ulama itu berfatwa tunda. Pasti ada dalil. Cuman jarang mengungkapkan dalil. Ternyata dalilnya itu adalah fahuwa al-qiyas, yaitu qiyas membandingkan. Ala ghairihima min a'dha'il wudu'. Karena dia sama dengan anggota wudu yang lain. Nah itu qiyasnya itu ke sana. Contoh misalnya yang berpasangan, kedua tangan. Nah ini kedua tangan kan tangan kanan dulu, setelah itu baru tangan kiri. Nah dia membandingkannya itu ke sana. Makanya dia mengatakan yang fatwa yang mengatakan dipisah itu perbandingannya ke sana atau ke anggota wudu yang lainnya yang berpasangan. Nah dia mengkiasnya ke sana. Boleh nggak pakai dalil kias? Boleh. Fa'tabiru ya ulil absar. Jadi bandingkanlah, biar kita bisa menemukan hukum. Tapi karena ini sudah ada hadis yang jelas, ya otomatis secara tidak langsung atau tidak langsung, maka dalil qiyasnya adalah gugur. Kenapa? Karena udah ada dalil yang jelas. Dua malah dalilnya dari Nabi. Dari Abdullah bin Zaid juga ada. Begitu juga hadis yang dibacakan oleh Imam Nawawi, Bukhari juga dari Imam Bukhari, li hadisil Bukhari tamatmat wastansir salasan bi salasi ghurafat. Itu gabung jadi satu. Maka inilah yang paling kuat. Nah ini kalau mau pakai dalil yang kias, ya sebaiknya isi walaupun dia dikategorikan bahwa fatwanya sahih benar, cuman lebih bagus digabung saja. Karena dalil qiyasnya akan gugur dengan sendirinya. Gara-gara apa? Gara-gara ada nas yang qat'i dari hadis Nabi. Dua lagi ini hadisnya. Justru malah yang benar dari fatwa Imam Syafi'i justru malah menggabungkan, bukan memisahkan. Fatwa yang jelas itu daripada Imam Syafi'i itu adalah memisahkan. Itu salah ternyata. Justru malah yang fatwa dari Imam Syafi'i itu adalah menggabungkan. Mana buktinya? Karena Imam Syafi'i kan pernah mengatakan, kalau ada fatwaku menyalahi daripada hadis Nabi, maka itu bukan fatwaku. Maka fatwaku yang mana? Yaitulah hadis Nabi itu. Maka yang benar adalah fatwa Imam Syafi'i itu adalah apa? Menggabungkan, bukan memisahkan. Itu informasinya. Jadi Bapak ketika dengar itu jadi udah paham. Jadi sehingga nanti kalau ada yang fatwa begini, jadi tidak terbawa arus. Jadi sudah tahu, ini yang sebetulnya yang benar, bukan seperti itu. Ini hasil daripada penelitian daripada Imam Syafi'i, Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Fi annahu la yantaqilu ila tathhiri 'udwin illa ba'da al-firagh mimma qablahu. Karena kalau anggota yang lain itu tidak akan selesai dulu tangan yang satu. Sebelum selesai, dia tidak akan pindah dulu ke kiri, pasti ke kanan dulu sampai dia selesai satu basuhan, telah selesai baru ke kiri. Nah begitu juga katanya. Nah tetap aja kurang kuat karena kalah sama yang menggabungkan, karena dua ada dalil. Wa ma rawahu Ibnu Sakan fi kitabih al-musamma bi Sunan as-Sahah al-Ma'thurah. Nah, kemudian dia tambahannya itu katanya itu dia mendapatkan dalil juga, ini katanya. Dia mendapatkan dalil, dan dalil ini hasil praktek dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan juga Sayyidina Utsman. Anna Ali bin Abi Thalib wa Utsman tawadda'a thalathan wa afrada al-madmadah an al-istinsaq.
dia mendapatkan ini fatwa yang mengatakan itu dipisah, selain mengqiyas, selain mengqiyas daripada anggota wudhu yang lain, makanya dia berani mengatakan boleh dipisah, tidak mesti harus digabung. Yang dikatakan dengan fatwa yang sahih benar, tapi yang paling benar itu adalah menggabungkan. Tapi ini fatwa yang mengatakan benar, yang kedua ini mengatakan dipisah. Pertama dalilnya dari qiyas, lalu kemudian ditambahkan dalil lagi, biar jelas, biar ada sandaran kita pakai dalil. Bagi yang ingin dipisah, pertama qiyas, yang kemudian yang kedua dalilnya asar dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidina Utsman, tawaddaa, mereka berdua berwudu, salasan, membasuh 3 kali. Wa afrada, ketika mereka berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, lalu Sayyidina Ali dan Sayyidina Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidina Utsman, wa afrada, mereka memisahkan katanya. Nah, ini enaknya kita ngaji jadi tahu kita dalil dan alasannya, sehingga tidak taklid buta. Ternyata mereka memisahkan Sayyidina Ali dan Sayyidina Utsman ketika memasukkan air ke berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung, ini keduanya dipisah. Wa afrada al-madmadata 'anil istinsyaq, justru marah mereka berdua itu dipisahkan, bukan disatukan. Tsumma qala, lalu kemudian mereka Sayyidina Ali dan Sayyidina Utsman setelah selesai berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung dalam keadaan terpisah, tidak digabung, lalu mereka berdua mengatakan begini, Sayyidina Ali dan Sayyidina Utsman, hakadza tawadda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakadza tawadda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beginilah wudu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata sama-sama dalil sekarang ini. Wala mu'aradata bainal haditsain li-imkanil amal bihima. Jadi tidak bisa bertentangan hadisnya ini, tidak bisa bertentangan kedua dalil, tidak bisa. Berarti dalil yang memisahkan ini pakai qiyas yang pertama, yang kedua pakai perbuatan daripada Sayyidina Ali dan Sayyidina Utsman. Berarti dalil hadisnya kita anggaplah hadis ini karena memang hadis. Berarti dalil hadisnya satu plus tambah qiyas. Kemudian kalau fatwa yang paling benar menurut Imam Nawawi pakai 2 dalil, sehingga Imam Nawawi berani mengatakan justru ini yang paling benar. Kalau fatwa yang kedua dalil hadisnya pakai 1, berarti benar karena tidak bertentangan. Tidak bisa bertentangan ini katanya. Kalau begitu maka benarlah ucapan yang pertama dari ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i mengatakan al-asah paling benar, yang kedua sahih juga benar. Berarti tidak boleh kita mengatakan kalau ada orang berfatwa yang mengatakan ketika memasukkan air ke mulut atau berkumur-kumur dan masukkan air ke dalam hidung itu harus dipisah, tidak boleh kita katakan salah. Kenapa? Karena fatwanya benar juga, cuman perbedaannya mengenai kekuatan itu saja. Al-asah yang dipilih oleh Imam Nawawi itu kekuatannya lebih 2 kali lipat karena pakai 2 dalil hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sementara daripada yang memisahkan ini cuman 1 hadis, berarti sama-sama benar dan kedua hadis ini tidak bertentangan. Jadi sama-sama benar. Wala mu'aradah bainal haditsain, tidak bisa bertentangan antara kedua hadis, liimkanil amal bihima ma'an, maka memungkinkan, artinya apa? Bisa dipakai dua-duanya ini, fatwa ini. Nggih, dua-duanya bisa dipakai. Kalau mau digabungkan monggo, kalau mau dipisahkan monggo juga enggak apa-apa, enggak masalah. Asal ketika memasukkan air ke mulut dan ke hidung ini harus tertib. Ke mulut dulu berkumur-kumur sekaligus, masukkan dulu ke mulut,
baru setelah itu langsung masukkan ke hidung. Baik itu dipisah ataupun digabung, harus tertib. Barulah sesuai dengan syariat Islam. Barulah nanti insya-Allah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian caranya. Fal jami' sunnah tasyri'iyah. Dua-duanya adalah sunat syariat Islam. Anir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu dua-duanya adalah dari Nabi Muhammad, walaupun beda kekuatan. Satunya 2 dalil, satunya 1 dalil, sehingga ada yang paling benar, ada yang benar. Jadi yang lemah tidak ada. Dua-duanya bisa dipakai, karena dua-duanya aslinya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kaifiyatul madmadah wal istinsyaq. Nah, sekarang begini caranya, yang terakhir, bagian terakhir, cara kita berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Wa kaifiyatul madmadah wal istinsyaq, bagaimanakah caranya kita berkumur-kumur dan masukkan air ke dalam hidung? Ayyaj'alal ma'u fi fihi, maka seyogianya air itu dibikin di dalam mulutnya, fihi, yaitu di dalam mulutnya. Wa yudiruhu, kemudian dia putar itu air di dalam mulutnya. Kabak. Nah, begitu. Waktu berkumur-kumur, kabak. Nah, begitu caranya. Kemudian thumma yumajjihhu, kemudian langsung press. Seperti yang sampaikan tadi. Kalau umpamanya mau pakai fatwa yang kedua, dipisah, masukkan air ke dalam mulut yang pertama, setelah itu langsung kabak, diputar, thumma yudiruhu, setelah diputar, thumma yumajjihu, kemudian digituin biar keluar semua. Itu cara berkumur-kumur yang tepat. Wal istinsyaqu, kemudian cara memasukkan air ke dalam hidung. Ayyaj'alal ma'a fi anfihi, kemudian dia jadikan air itu ke dalam hidungnya, itu dimasukkan. Wa yamudduhu binafsihi ila khayashimihi, kemudian langsung dia sedot, dia tekan ke atas, seperti yang sampaikan tadi, sampai ke lubang tulang daripada hidung yang di tengah ini, yang moncong sedikit. Ila khayashimihi, yaitu ke batangnya itu, tulangnya itu. Thumma yastansiru, lalu kemudian gituin. Yes. Kayak orang gini kan, maaf. Begitu caranya. Itu namanya istinsar. Jadi diingat-ingat biar tidak rugi nanti pas wudu cekluk begitu saja, ya rugi. Buang-buang air, buang-buang waktu, mendingan enggak usah. Nah, caranya yang seperti itu. Rawa Ibnu Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ma minkum baina ahadin yaqrabu wudu'uhu thumma yatamadmad thumma yastansiq wa yastansir, tidaklah salah seorang di antara kalian ketika dia berwudu lalu kemudian dia berkumur-kumur, kemudian dia memasukkan air ke hidung, wa yastansir, lalu dia begitu, atau yumajjih begitu, illa jarat khataya fihi, kecuali segala kesalahan-kesalahan yang ada pada dirinya, terutama pada hidung, pada mulutnya yang suka berbicara kotor, itu akan ikut terhapus dosa-dosanya. Dengan syarat apa? Yang pertama tertib, yang kedua apa? Harus nah, dimajjih, gituin, langsung khataya fihi, langsung keluar. Wa khayashimahu ma'al ma, dan juga ini kotoran-kotoran yang ada di sini, dosa-dosa yang mungkin ada
mencium suatu kemaksiatan juga akan ikut keluar. Yeah. Nah itulah tentang daripada dalilnya, tata caranya. Yeah. Kemudian berikutnya sunnah wudhu berikutnya insyaallah dengan izin Allah jika Allah berkehendak, mudah-mudahan Allah menghendaki insyaallah baru kita berlanjut ke sunnah daripada wudhu yang kelima, yaitu at-taslis, menigakalikan wudhu atau basuhan, menigakalikan basuhan. Okay, jadi demikian tata cara daripada berkumur-kumur yang lumayan agak detail, agak panjang keterangannya, penjelasannya, perbedaan pendapatnya, perpaduan pendapat dan dalil di antara yang berbeda ulama yang bermadzhab Syafi'i. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita mau berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung, boleh pakai fatwa yang dua ini. Boleh digabung jadi satu, boleh dipisah. Pada saat menggabung, pada saat memisah umpamanya, maka berkumur-kumur terlebih dahulu, masukkan air ke mulut lebih dulu, setelah itu baru ke hidung. Kemudian berikutnya yang kedua, ketika kita berkumur-kumur ataupun memasukkan air ke hidung, maka seyogianya ketika mengeluarkan itu dengan menekan. Istilah orang Bali itu membangkas kayak begitu, menekan. Biar menurut hadis Nabi itu, biar kesalahan-kesalahan yang ada pada diri kita, baik itu dari ucapan dari mulut kita ataupun dari hidung kita yang sudah mencium bau-bau maksiat, agar supaya dia langsung keluar seperti hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kesimpulannya, mana saja dipakai fatwa ini dalam mazhab Syafi'i, semuanya pakai dalil, cuman kekuatannya beda-beda, tapi semuanya sama-sama sah, boleh dipakai, entah itu digabungkan, entah itu dipisahkan pada saat berkumur-kumur ataupun memasukkan air ke dalam hidung. Demikian penjelasan tentang fikih mazhab Syafi'i berkaitan dengan sunnah-sunnah wudhu, khususnya tentang berkumur-kumur atau dan memasukkan air ke dalam hidung. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada syarik sedikit, monggo silakan, masih ada waktu. Udah Isya, kurang 2 menit. Baik, kalau tidak ada sharing, saya rasa sudah paham semua. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita. Mudah-mudahan Allah memberkahi, memberikan barakah ilmu kepada kita, dan mudah-mudahan ini bisa kita amalkan dalam setiap ibadah kita, khususnya ibadah mahdhah yang berkaitan dengan masalah wudhu, sehingga wudhu kita tidak sia-sia dan solat kita pun juga lebih khusus tidak sia-sia. Semoga Allah menerimanya, semoga Allah meridhoinya, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi سلطانك يا كريم. وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله تعالى أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولمشايخنا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا كثيرا وعملا متقبلا. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا، وتمم تقصيرنا يا الله، وتمم تقصيرنا يا الله، وتمم تقصيرنا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري، فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري.